luar biasa. Klarimon. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Selamat tahun baru untuk kita semuanya. Jadi masih dalam suasana tahun baru. Pada saat ini kita boleh kembali belajar dalam pelajaran kita Cornerstone Connection di triwulan pertama tahun 2024. Nah, di sini ada teman-teman kita nih. Ada Sam. Shalom teman-teman. Gimana Sam? Kabarnya tahun baru? Luar biasa. Sudah agendanya sudah terlaksana? Sudah semua. Sudah semua ya. Terus di sini ada Klarimon. Kenapa Klarimon? Gak ada suaranya. Katanya dari Bandung ya? Oh iya, dari Bandung Pak. Kok gak ada suaranya tadi? Bingung Pak mau jawab apa? Oh, kirain kebanyakan peyem. Oh Dan juga ada Nathan ya. Halo teman-teman. Halo semuanya. Ya. Di mana tahun baru Nathan? Lu tahun baru di Semarang? Di Semarang aja ya? Di rumah ya? Di rumah. Nggak pergi-pergi ya? Sebelum tahun barunya ya begini. Oh, sebelum tahun barunya malah pergi. Berarti liburan duluan nih dibanding hari libur udah libur dua. Iya. Emang luar biasa. Oke lah, kita akan mempelajari pelajaran kita di Sabat yang pertama. Ini Sabat baru. Tetapi ceritanya bukan ceritanya. Pokok bahasan kita pada saat ini tuh berkaitan dengan triwulan yang kemarin. Nah, sekarang itu berbicara mengenai Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 14. Dan kita tahu bahwa kemarin kita telah belajar di mana Yesus itu naik ke surga, ya, naik ke surga, kemudian dia menyampaikan satu misi ya kepada murid-muridnya. Dan pelajaran kita saat ini adalah kata-kata dan kesaksian terakhir. Ingat ya, kira-kira pelajaran kemarin itu apa kata-kata terakhirnya. Nah, namun sebelumnya di sini kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, kita minta Sam pimpin doa. Mari berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih kepada sampai dengan hari ini kami akan memulai acara maksud kami karena berkati yang akan kami bahas hari ini semoga menjadi pelajaran bagi kehidupan kami. Memberkati juga dalam triwulan pertama kami, semoga kami dapat menjalankan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk syukur, amin. Amin. Oke. Jadi pelajaran kita teman-teman itu berbicara mengenai kata-kata dan pesan terakhir Tuhan Yesus. Ya, kita kemarin kan sudah belajar Yesus arah ke surga, kemudian dia menyampaikan satu pesan kepada murid-muridnya. Nah, di sini murid-muridnya menjadi seorang saksi. Iya. Nah, kalau menurut kalian saksi itu apa? Kalau menurut itu saksi itu yang menyampaikan fakta, yang dia tahu fakta, yang dia lihat, dia tahu disampaikan kepada orang. Nah, apa yang dia lihat, Apa yang dia tahu, apa yang dia tahu, dan kenyataan pastinya kan. sesuai dengan kenyataannya itu disampaikan. Itu saksi ya. Iya. Oke. Kalau aku Ya. itu saksi itu sebagai alat bukti suatu kejadian. Bukti ya. Iya. Satu alat bukti Suatu satu kejadian. kejadian. Kalau mau Kalau aku sendiri sih saksi itu sebagai sesuatu yang memperkuat sebuah pendapat. Jadi menurut orang seperti ini kita memerlukan saksi untuk memperkuat pendapat kita. Oh gitu. Berarti apa yang dia katakan itu memperkuat opininya ya. Iya. Tapi sesuai dengan faktanya. Ya, sesuai dengan faktanya. Oke, itu saksi. Pernah jadi saksi kalian? Pernah. Pernah. Ada yang nggak pernah? Oh, semua pernah. Apa? Pernah nggak
Pernah kalau ada teman berantem biasanya kita kayak yang lihat suruh jadi yang ngasih tahu. Saksi itu. Saksi lagi. Jadi kamu menyampaikan sesuai dengan kejadian yang ada pernah ya di kelas ya. Kelas dulu pernah. Saya pernah atau Marimun. Kalau barang kehilangan tuh, ada barang kehilangan di kelas, jadinya kita jadi saksi. Gimana tuh di kelas? Sampai ke kelas, ambil barang kayak atau ngapain? Jadi pernah jadi saksi. Oke, kalau aku mungkin juga sama Nathan suatu perkelahian di kelas. Kita berkelahi itu saya jadi saksi karena teman-teman itu kelahi itu karena apa? Jadi saya tahu, tetapi ditambah dengan juga CCTV karena di tiap kelas kan ada CCTV. Mungkin itu kita berperkuat di situ juga. Jadi kebanyakan kalian punya pengalaman menjadi saksi itu ketika berada di kelas ya. Ketika berada di kelas. Di sini pelajaran kita itu juga berbicara mengenai seorang saksi di mana Tuhan berkata kepada murid-muridnya untuk mereka supaya mereka jadi seorang saksi. Karena mereka saksi mata. Kejadian pada saat itu mereka tahu setelah yang dilakukan. Nah, di situ kita belajar di dalam kisah para rasul. Kisah para rasul ini siapa yang nulis? Lukas ya. Jadi Lukas, Dr. Lukas ini menuliskan buku kisah para rasul mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada para rasul ya, para rasul Yesus yang dimana tujuan mereka adalah untuk mengabarkan Injil. Gitu. Terus kalau kita baca di ayat yang pertama itu Theophilus itu siapa kira-kira semua? Theophilus itu mungkin sebagai di sini dikatakan dalam buku yang pertama yang seorang tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Mungkin dia itu menggambarkan suatu donatur ya, sebagai donatur pada si Lukas ini untuk menuliskan buku kisah para rasul. Dia berarti Theophilus ini yang mensupport gitu ya, mensupport penulisan ya. Oke. Lalu pelajaran di sini kan dikatakan bahwa pada saat itu nanti Yesus katakan kan kalau di Matius kemarin ya, yang kemarin kan dikatakan Matius pasal 28, masih ingat ya? Samuel masih ingat statement itu Samuel yang sampaikan. Ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan ajarlah mereka. Nah, itu kan artinya yang dikatakan Tuhan itu seperti itu. Tetapi di ayat yang sekarang itu berbeda. Di ayat yang kelima di sana dikatakan tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, di sana dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis membaptiskan dengan air, tetapi inilah yang akan membaptiskan engkau dengan Roh, yaitu Roh Kudus. Berarti umat-umat Tuhan atau murid-murid Tuhan, para rasul, para saksi pada saat itu diberikan kuasa ya, kuasa daripada Roh Kudus untuk menyampaikan apa yang benar, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan suruh. Lalu menurut teman-teman nih, kenapa di ayat 7 di sana ya, ayat 6, 7, 8 sebagai ayat inti kita itu kenapa Yesus katakan bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu? Kira menurut teman-teman apa? Mungkin dari aku ya, kan di sini kan di ayat 6 menurut bertanya kan kondisi saat itu kan Israel sedang dijajah oleh Roma, bahkan Yesus saja kan dieksekusi sama tentara Roma kan. Nah, jadi disitulah murid-muridnya bertanya, Tuhan nggak sekalian aja nih bangsa Israel dibebaskan dari Roma. Nah, tapi Tuhan tidak mau menekan pekerjaannya kan sebagai saksi tadi. Jadi Tuhan bilang itu bukan urusanmu, pembebasan bangsa Yahudi itu bukan urusanmu. Yang penting sekarang yang kamu perlu pikirkan sekarang itu ya kamu jadi saksi itu menyebarkan kabar baik itu kepada segala bangsa. Berarti yang seperti ini Tuhan suruh di Matius 8 ayat 19 dan 20. Mungkin ada tambahan? Mungkin sama aja kan? Sama ya, cukup. Ada Timon? Menurutku sih seperti lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke. Jadi Tuhan pengennya
rencana Tuhan yang dijalankan bukan rencana kita. Iya. Kita hanya perlu berserah pada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyiapkan rencana yang terbaik. Amin. Jangan dinyanyikan. Jangan. Nanti panjang. Oke, berarti Tuhan mau supaya murid-muridnya itu tidak fokus kepada kebebasan mereka, tetapi Tuhan Yesus itu mau supaya mereka jadi saksi. Nah, ini pelajaran penting buat kita tuh apa? Terkadang kita meminta sesuatu, tetapi Tuhan itu punya cara yang lain, punya jalan yang lain. Jadi kalau seandainya kita meminta sesuatu, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, Tuhan tuh punya rencana yang lain untuk kita. Begitu pula dengan murid-muridnya ini. Mereka maunya bebas dari penjajahan, tetapi di dalam penjajahan mereka harus jadi saksi. Itu dia. Nah, ini kan mereka saksi nih. Nah, sekarang pertanyaan nih kepada kita nih. Mereka kan saksi mata karena mereka ada di TKP. Ya, ada di TKP, saksi mata. Nah, kalau kita gimana dong? Kita menyampaikan misi Tuhan ini kepada orang-orang di sekitar kita bagaimana? Kalau ada orang yang tanya kayak gini, sok tahu lu, kan lu udah di TKP. Bagaimana? Sebenarnya kita jadi orang-orang yang percaya terhadap saksi matanya sih. Jadi kita hanya menyampaikan kembali yang dipercayai oleh saksi mata. Tapi kalau mereka nggak percaya ya kan urusan masing-masing juga kan. Jadi kita jadi kayak saksi ahli lah, saksi yang percaya bahwa apa yang dikatakan saksi mata itu benar. Jadi kita bisa jadi saksi untuk Tuhan, yaitu saksi ahli berdasarkan firman Tuhan. Jadi kalau ditanya ada seseorang menanyakan tentang pelajaran firman Tuhan, katakan saja sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis. Tidak perlu ditambah-tambahin. Makanya Tuhan katakan kan 1 iota itu tidak boleh hilang, tidak boleh ditambah. Firman Tuhan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Sesuai aja dengan firman Tuhan itu bagaimana. Apakah perlu perjanjian baru? Perlu dong. Apakah perjanjian lama nggak perlu? Perlu juga. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah satu kesatuan. Iya, bukan sebagai orang Kristen tidak hanya perjanjian baru saja yang dipelajari, tetapi perjanjian lama pun dipelajari. Seperti itu. Jadi kenapa Alkitab kanonisasi Alkitab terdiri dari 66 buku? Ya supaya saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukan hanya perjanjian baru saja yang dipakai. Dan tidak mungkin sebuah perjanjian itu akan hilang. Berubah maksudnya, bukan hilang, tidak akan berubah kalau tidak Tuhan yang menggenapinya. Gitu. Nah, kalian tahu di Alkitab itu ada kitab namanya kitab Taurat. Itu terdiri dari 5 kitab. Oh gitu ya. Sebetulnya yang disebut dengan Taurat itu terdiri dari namanya hukum moral. Ya, hukum moral itu 10 hukum. Kemudian ada juga yang disebut dengan hukum adat istiadat. Nah, itu dia. Lalu apa lagi? Ada hukum sipil. Ya, hukum sipil. Ada hukum apa lagi? Ya, kesehatan. Hukum kesehatan. Ya. Jadi hukum-hukum ini tuh dulu ditulis sama siapa? Orang Yahudi sebagai standar kehidupan mereka. Makanya ketika Yesus mati, ada satu hukum Taurat yang sudah dihapuskan atau dibatalkan, yaitu hukum adat istiadat. Kenapa? Karena adat istiadat orang Yahudi itu semuanya berbicara mengenai Yesus. Seperti itu. Nah, kalau hukum yang lain, ya tetap hukum tentang moral, tetap hormati ayah dan ibu, tetap jangan membunuh, tetap ingat yang dituliskan hari Sabat, hari ke-7, tetap nggak hilang gitu, nggak berubah, ya kan? Kemudian mengenai tadi kesehatan itu juga
penting. Makanan mana yang boleh dimakan, Makanan yang mana yang boleh dimakan itu kan sudah tertulis. Jadi bukan berarti ada perkataan dari Paulus ya kan yang mengatakan makanan ini boleh dimakan sama tidak. Ya, tidak. Tetap sama. Itu kan hanya waktu itu kan peristiwa di mana Paulus mendapatkan penglihatan Petrus mendapatkan penglihatan di rumahnya sampai itu yang di OP. Ya, penglihatannya adalah kasih makanan haram. Itu kan maksudnya kita sebagai umat Kristen jangan membeda-bedakan orang. Kalau kita memberkati orang Kristen, berkati juga orang di luar Kristen. Kalau kita menyampaikan pelayanan kepada orang Kristen, kita juga menyampaikan pelayanan ke orang lain, gitu. Karena zaman dahulu Yahudi sama di luar Yahudi itu ada tembok pemisah. Ya, jadi yang dilayani hanya Yahudi saja, yang lain disebut kafir. Tapi enggak, Tuhan itu memecahkan dinding itu. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Menjadi jembatan supaya kita bisa apa? Melayani, memberkati tidak hanya yang satu agama, satu suku, tapi semua itu adalah orang yang harus kita bukan kita melayani gitu. Jadi itulah cara kita menjadi saksi sekarang. Selain kita jadi saksi ahli, jadilah saksi yang menjalankan misi itu. Itu dia. Itulah yang ingin Yesus sampaikan. Apakah takut kita? Ya, harusnya tidak. Tuhan menyertai. Tadi dikatakan apa? Roh Kudus turun ke atas. Nah, turun ke atas. Itulah. Mungkin pelajaran kita ada yang mau tambahkan pelajaran kita? Cukup. Wah, cukup sama. Oke, kita akan tutup dengan doa ya. Kita minta Karimon pimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kau masih menjaga diri kami ya Tuhan. Kami telah menyelesaikan diskusi sahabat kami biar berkat kami supaya kami dapat menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Yesus Tuhan, kami amin. Amin. Baik teman-teman, inilah pelajaran kita pada pertemuan kita saat ini di Sabat yang pertama. Kita akan berjumpa di pertemuan yang berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bye bye.